Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali pada channel Belajar Bermanfaat. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai termodinamika. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas mengenai istilah-istilah yang terdapat pada termodinamika kimia. Kemudian juga telah kita bahas sedikit ataupun kita telah singgung mengenai kalor. Mungkin akan kita ulas kembali mengenai kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dipertukarkan oleh sistem dan lingkungannya karena adanya perbedaan temperatur ataupun suhu. Sekali lagi bahwa kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dipertukarkan oleh sistem dan lingkungannya karena adanya perbedaan suhu. Dan seperti yang telah kita pelajari kemarin, bahwa untuk memudahkan pemahaman di sini, penggunaan nilai kalor kita gunakan kaidah bahwa untuk Q bernilai positif apabila sistem menerima kalor dari lingkungannya. Sementara untuk Q bernilai negatif apabila sistem melepaskan kalor ke lingkungannya. Kemudian telah kita bahas pula bahwa seperti yang nampak di slide di sini, bahwa kalor yang diserap sistem untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius kita sebut dengan kapasitas kalor yang kita simbolkan dengan C besar. Dan secara matematis ini kita rumuskan C sama dengan Q per delta T. C, Q ataupun delta T di sini kita sepakati menggunakan huruf besar. Jadi di sini Q sama dengan C kalikan delta T. Kemudian ada istilah yaitu kapasitas kalor untuk setiap 1 mol. Jadi kapasitas kalor untuk setiap 1 mol zat itu kita kenal dengan kapasitas kalor molar. Yang mana ini kita simbolkan dengan C besar, ada garisnya atas ataupun C bar seperti ini. Kemudian kapasitas kalor untuk setiap gram atau setiap kilogram kita sebut dengan kalor spesifik ataupun kita sebut dengan kalor jenis. Yang mana disimbolkan dengan C kecil. Satuan yang ada yaitu yang kita gunakan adalah joule per Kelvin per gram. Kemudian hubungan antara ketiga jenis tersebut dinyatakan dalam persamaan C besar sama dengan NC. Jadi C sama dengan NC bar sama dengan MC. Seperti ini. Jadi C besar sama dengan NC besar bar sama dengan MC. Di mana di sini kita ketahui bahwa N itu adalah jumlah mol zat dan M adalah jumlah massa suatu zat. Sekali lagi, N di sini merupakan jumlah mol zat, sementara M itu adalah jumlah massa suatu zat. Kemudian apabila kita telusuri, kita gabungkan dari persamaan yang tadi awal dengan persamaan yang kedua, kita dapati bahwa Q sama dengan MC kalikan delta T. Karena tadi itu Q sama dengan C besar kalikan delta T. Oleh karena itu, C besar itu sama dengan MC, maka Q sama dengan MC kalikan delta T. Di mana Q adalah kalor, C adalah kalor jenis, jadi C kecil ini adalah kalor jenis, M adalah massa, delta T merupakan perubahan temperatur. Kemudian kita lihat di tabel berikut. Tabel ini menunjukkan kalor spesifik ataupun kalor jenis dari suatu senyawa yang merupakan jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur per 1 gramnya yaitu sebesar 1 derajat Celcius. Di sini untuk panas ataupun kalor spesifik ataupun kalor jenis dari air itu berharga 1 kalori per gram
per derajat Celcius ataupun setara dengan 4186 Joule per kilogram per derajat Celcius. Kemudian, es memiliki kalor jenis 0,5 kalori per gram per derajat Celcius ataupun setara dengan 2093 Joule per kilogram per derajat Celcius. Udara memiliki kalor jenis 0,24 kalori per gram per derajat Celcius ataupun setara dengan 1005 Joule per kilogram per derajat Celcius. Sementara untuk pasir memiliki kalor jenis 0,19 kalori per gram per derajat Celcius ataupun setara dengan 795 Joule per kilogram per derajat Celcius. Berikut merupakan asas yang terkait dengan termodinamika, yaitu asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Asas Black menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi kesetimbangan termal atau suhu dari kedua benda akan menjadi sama. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Jadi dari sini bunyi asas Black adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Oleh karena itu, Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat, sementara Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Q yang diterima ataupun kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. QT sama dengan min QL. Di sini harga minus di sini, ini karena kita gunakan perjanjian bahwa apabila sistem melepas kalor, maka harga Q itu berharga negatif. Oleh karena itu, di sini dituliskan QT sama dengan min QL. Sementara kalau kita lihat, QT itu sama dengan CT kalikan delta TT sama dengan CT dikalikan TC min TT, seperti yang terlihat pada slide. Untuk QL sama dengan CL kalikan delta TL sama dengan CL dikalikan TC min TL, seperti ini. Ini contoh soal. Silahkan kerjakan sendiri. Saya rasa ini bukanlah soal yang sulit, karena di bangku SMA ataupun di kimia dasar sudah banyak sekali disinggung mengenai soal-soal yang setipe dengan soal ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita bahas mengenai kalor, akan kita bahas mengenai kerja. Kerja kita simbolkan dengan W kecil ataupun W besar. Dalam hal ini saya lebih cenderung menggunakan W besar. Kerja adalah setiap bentuk energi yang bukan kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungannya. Yang mana di sini untuk beberapa jenis buku ataupun referensi yang dipakai itu penandaan ataupun nilai daripada W itu bisa berlawanan dengan apa yang akan kita gunakan di sini. Oleh karena itu kita tetap harus konsisten dalam menggunakan kaidah ataupun perjanjian. Yang mana di sini yang akan kita gunakan bahwa W itu akan berharga negatif jika sistem melakukan kerja dan W akan berharga positif jika sistem menerima kerja. Kemudian
apabila kita lihat lebih jauh untuk memperjelas mengenai penandaan yang telah kita sepakati tadi, yaitu pada pertukaran kerja antara sistem dengan lingkungan, di sini bisa dilihat pada gambar di sini. Yaitu apabila sistem itu melakukan kerja, maka harga daripada W adalah negatif. Sementara apabila sistem dikenai kerja ataupun sistem menerima kerja, maka W akan berharga positif. Jadi sistem menerima kerja ataupun dikenai kerja, itu W berharga positif. Sementara apabila sistem melakukan kerja, W berharga negatif. Telah dikenal sebelumnya bahwa dalam kerja itu terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah kerja mekanik, kerja listrik, kerja magnetik, dan kerja volume. Sebenarnya masih ada beberapa jenis kerja, tapi yang umum kita bahas adalah keempat jenis kerja ini. Pada pokok bahasan yang kita bahas di sini, bahwa untuk kimia fisik di sini yang akan kita bahas yaitu dibatasi pada kerja volume, yaitu kerja yang menyertai perubahan keadaan volume sistem akibat ekspansi ataupun kompresi suatu zat yang pada umumnya terjadi pada gas. Oleh karena itu nantinya kita kenal dengan istilah kerja ekspansi dan kerja kompresi. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu mengenai kerja ekspansi satu langkah. Kerja ekspansi adalah kerja yang terjadi apabila volume sistem membesar melawan tekanan lingkungannya, yang mana untuk menggambarkan keadaan suatu sistem yang mengalami ekspansi paling tidak dapat dinyatakan dengan dua keadaan, yaitu pada saat volume awal dan pada saat volume akhir. Untuk penggambaran lebih jelasnya mengenai ekspansi satu langkah bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini, untuk kita ketahui bahwa ketika kita meninjau suatu gas yang terdapat di dalam tabung yang dilengkapi dengan piston yang diasumsikan tidak bermassa dan dapat bergerak tanpa gesekan. Tabung direndam dalam termostat sehingga suhunya tetap selama perubahan keadaan. Mula-mula piston di sini ditahan pada posisi S, kemudian di atas piston tersebut kita letakkan benda yang bermassa M, yang mana massa ini harus cukup kecil sehingga ketika penahan S ini kita lepas ataupun kita buka, akan dapat mengalami ekspansi. Jadi gas akan mengalami ekspansi. Piston akan bergerak naik sampai di penahan S aksen. Jadi sekali lagi di sini, untuk gas yang terdapat di dalam tabung yang dilengkapi dengan piston yang kita asumsikan tidak bermassa dan dapat bergerak tanpa gesekan. Tabung yang ada di sini kita rendam pada termostat sehingga suhunya tetap selama perubahan keadaan. Mula-mula piston ditahan pada posisi S seperti yang terlihat di gambar ini. Kemudian di atas piston kita letakkan benda yang bermassa M, yang mana massa dari benda tersebut itu cukup kecil sehingga ketika penahan S itu kita lepas, kita buka, maka gas akan mengalami ekspansi. Piston tersebut akan bergerak naik sampai pada penahan S aksen. Dan dari gambar ini bisa kita ketahui bahwa kerja yang dilakukan sistem itu sebesar, jadi W sama dengan MGH. Dengan M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah jarak perpindahan benda. Dengan menggunakan hubungan MG sama dengan PL kalikan A, maka dapat dinyatakan hubungan antara kerja yang dilakukan sistem dengan perubahan volumenya. Yang mana apabila kita rumuskan menjadi seperti terlihat pada persamaan ini. W sama dengan min PL kalikan delta V sama dengan min PL kalikan V2 kurangi V1.
W di sini adalah kerja total yang menyertai perubahan keadaan sistem, sementara PL adalah tekanan luar ataupun lingkungan yang disebabkan oleh massa M. Sedangkan untuk V2 adalah volume sistem pada keadaan akhir, dan untuk V1 adalah volume sistem pada keadaan awal. Tanda negatif di sini itu diberikan untuk menyesuaikan dengan perjanjian yang telah kita sepakati di awal. Karena kita ketahui bahwa delta V pada proses ekspansi itu selalu berharga positif. Dan apabila sistem melakukan kerja, W bertanda negatif. Berarti di sini sistem kehilangan energi berupa kerja. Kerja yang dilakukan sistem tersebut ini dapat digambarkan pada gambar berikut. Pada gambar ini sebenarnya bisa kita terangkan bahwa daerah yang diarsir menyatakan jumlah kerja yang dihasilkan oleh sistem yang terjadi pada ekspansi satu langkah. Sedangkan garis sepanjang kurva di sini menyatakan perubahan keadaan sistem. Dari gambar ini pula sebenarnya bisa kita lihat di sini bahwa rentang POP di sini ataupun kita tuliskan PL. Jadi POP di sini di beberapa sumber buku dituliskan dengan PL. Ini ada di antara 0 sampai P2. Karena proses ini bersifat ekspansi, maka PL ataupun POP ini tidak mungkin lebih besar daripada P2. Yang perlu kita ketahui bahwa pada persamaan tadi, yang W sama dengan min PL kalikan V2 min V1 tadi, itu berlaku bukan hanya untuk kerja ekspansi, melainkan juga bisa berlaku pada kerja kompresi. Jika terjadi kompresi, sistem menerima kerja dan W akan bertanda positif sesuai dengan perjanjian. Pada proses kompresi, V2 lebih kecil daripada V1. Dan adanya tanda negatif pada persamaan tadi yang W sama dengan min PL kalikan V2 kurangi V1 di sini, maka secara otomatis akan menghasilkan W yang berharga positif. Ingat, min dikalikan dengan min nantinya harganya adalah positif. Berikut merupakan contoh soal mengenai proses yang terjadi berkaitan dengan kerja. Sejenis gas berada dalam wadah yang memiliki volume 2 meter kubik dan tekanan 4 atmosfer. Hitung usaha luar yang dilakukan oleh gas jika A. Gas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2 kali semula. Kemudian yang B. Gas dimampatkan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi sepertiga semula. Di sini diketahui bahwa 1 atmosfer sama dengan 1 kali 10⁵ Newton per meter persegi. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu pada suhu tertentu sejumlah gas memuai terhadap tekanan luar 2 atmosfer sehingga volumenya menjadi 3 kali volume semula. Diketahui volume awal gas 5 liter, berapa joule kerja yang dilakukan sistem tersebut? Diketahui bahwa R sama dengan 8,314 Joule per Kelvin per mol. Kemudian akan kita bahas mengenai kerja ekspansi 2 langkah. Penentuan keadaan sistem dapat juga dilakukan lebih dari 2 keadaan. Apabila keadaan sistem ditentukan pada 3 keadaan, maka kerjanya kita namakan dengan kerja ekspansi 2 langkah ataupun kita kenal dengan kerja ekspansi 2 tak. Perubahan keadaan sistemnya ini dapat dinyatakan pada gambar berikut. Kerja total yang dilakukan oleh sistem diperoleh dengan menjumlahkan kerja pada langkah pertama dan langkah kedua.
Sehingga secara matematis ini bisa dirumuskan pada persamaan W sama dengan W langkah pertama ditambah W langkah kedua. Kalau kita lihat, kerja yang dihasilkan oleh sistem dua langkah di sini dapat digambarkan seperti pada gambar berikut. Daerah yang diarsir sekali lagi di sini menyatakan jumlah kerja yang terjadi pada ekspansi dua langkah. Untuk sistem yang sama, jumlah kerja yang terjadi dapat berbeda apabila sistem tersebut bekerja dengan langkah yang berbeda. Sistem dengan perubahan keadaan pada langkah yang lebih banyak akan disertai dengan kerja yang lebih besar. Hal ini bisa dilihat dari luas daerah yang diarsir. Daerah diarsir pada sistem yang bekerja dua langkah lebih besar daripada yang bekerja pada satu langkah. Yang berarti, kerja sistem dua langkah lebih besar daripada kerja satu langkah. Oleh karena itu, semakin banyak langkah yang dilakukan, maka kerjanya pun akan semakin besar pula. Kemudian, kalau kita ketahui bahwa apabila kerjanya itu semakin banyak sekali, sehingga nantinya akan kita bahas pada pembahasan mengenai ekspansi reversible. Sistem yang melakukan langkah sangat banyak memiliki perubahan volume sangat kecil untuk setiap langkahnya. Sekali lagi, sistem yang melakukan langkah sangat banyak memiliki perubahan volume sangat kecil untuk setiap langkahnya. Untuk menyatakan perubahan volume yang sangat kecil, jadi untuk menyatakan perubahan volume yang sangat kecil itu dinyatakan dengan dV. Sedangkan kerja yang dihasilkan untuk setiap perubahan volumenya dinyatakan dengan dicoret W. Tanda dicoret ini biasa digunakan untuk menyatakan bahwa kerja, jadi tanda dicoret digunakan untuk menyatakan bahwa kerja bukan merupakan fungsi keadaan. Hubungan antara kerja dengan perubahan volumenya dinyatakan secara matematis pada persamaan dicoret W sama dengan PL dV. Yang mana PL itu adalah tekanan luar ataupun tekanan lingkungan. Apabila dV sedemikian kecilnya sehingga tekanan sistem senantiasa berkeseimbangan dengan tekanan lingkungannya, maka sistem ini bekerja secara reversible. Pada sistem ini, tekanan luar dapat dianggap sama dengan tekanan sistem P. Jadi di sini PL sama dengan P. Sehingga persamaan tersebut menjadi dicoret W sama dengan min P dV. Karena P pada persamaan dicoret W sama dengan min P dV itu adalah merupakan tekanan sistem, maka dapat digunakan persamaan keadaan sistem. Apabila sistem tersebut merupakan gas ideal, maka P dapat dinyatakan dengan persamaan gas ideal. Demikian pula apabila sistem tersebut mengikuti sifat gas van der Waals, maka P dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan keadaan gas van der Waals. Jumlah total kerja yang dihasilkan pada ekspansi reversible dapat diperoleh dengan jalan mengintegralkan persamaan dicoret W sama dengan min P dV. Yang nantinya dapat diperoleh W sama dengan integrasi dengan batas V1 sampai V2 min P dV. Dan jika digambarkan, kerja yang dilakukan pada proses reversible terlihat pada gambar berikut. Jadi di sini, daerah yang diarsir menyatakan jumlah total kerja yang terjadi pada proses reversible yang dibatasi oleh keadaan awal, yaitu keadaan 1, sampai ke keadaan akhir ataupun keadaan 2. Pada grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa pada proses reversible, kerja yang dilakukan oleh sistem merupakan kerja
maksimal. Di sini sekali lagi, sistem yang melakukan langkah sangat banyak memiliki perubahan volume yang sangat kecil, dV. Kemudian, dicoret W sama dengan min PL dV. dV sama dengan min PL dV. Apabila dV sedemikian kecilnya sehingga tekanan sistem senantiasa berkesetimbangan dengan tekanan lingkungannya, maka sistem bekerja secara reversibel. Maka bisa dituliskan PL sama dengan P. PL sekali lagi adalah tekanan lingkungan, sementara P adalah tekanan sistem. Sehingga persamaan tersebut berubah menjadi dW sama dengan min P dV. Karena P dalam persamaan di atas merupakan tekanan sistem, maka dapat digunakan persamaan keadaan sistem. Apabila sistem tersebut merupakan gas ideal, maka P dapat dinyatakan dengan persamaan keadaan gas ideal. Demikian pula untuk sistem yang mengikuti sifat gas van der Waals, maka P dinyatakan dalam persamaan keadaan van der Waals. Jumlah kerja yang dihasilkan diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan dW sama dengan min P dV. Sehingga diperoleh W sama dengan integrasi dengan batas V1 sampai V2 min P dV. Oleh karena itu, nantinya didapatkan persamaan seperti yang ada di slide di sini. Kita ketahui bahwa P itu pada dasarnya adalah nRT per V. Hal ini bisa dilihat dari persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Oleh karena itu, P sama dengan nRT per V. Apabila P ini kita masukkan pada persamaan yang ada di atas slide ini, maka didapatkan W sama dengan min integrasi dari V1 sampai V2 nRT per V dV. Sehingga W sama dengan min nRT. Jadi di sini min nRT kita keluarkan karena ini bisa dikatakan sebagai konstanta. Jadi di sini W sama dengan min nRT dikalikan integrasi dengan batas V1 sampai V2 seper V dV. Sehingga W sama dengan min nRT ln V2 dikurangi ln V1. Oleh karena itu didapatkan W sama dengan min nRT ln V2 per V1. Akan kita bahas mengenai kerja kompresi. Kerja kompresi merupakan kebalikan dari kerja ekspansi. Persamaan yang digunakan untuk menentukan kerja kompresi sama dengan persamaan yang digunakan untuk ekspansi. Namun demikian, karena di dalam kompresi volume akhir lebih kecil daripada volume awal, maka dalam setiap tahap delta V bernilai negatif, sehingga kerja total sistem adalah positif. Ini dapat berarti bahwa pada proses kompresi sistem menerima kerja dari lingkungannya, sehingga energinya akan bertambah. Jika pada proses ekspansi reversibel diperoleh kerja maksimal, maka pada proses kompresi reversibel, kerja yang diperoleh oleh sistem merupakan kerja minimal. Jadi sekali lagi, untuk proses ekspansi reversibel diperoleh kerja maksimum, sedangkan untuk proses kompresi reversibel, kerja yang diperoleh adalah merupakan kerja minimum. Kemudian akan kita bahas mengenai energi dalam dan perubahannya. Energi kita definisikan sebagai kemampuan sistem untuk melakukan kerja. Keseluruhan energi yang dimiliki oleh suatu sistem dalam keadaan tertentu kita sebut dengan energi dalam yang dilambangkan dengan O. O di sini merupakan fungsi keadaan, hanya bergantung pada keadaan sistem, tidak bergantung pada jalan yang dilalui oleh sistem. Sebagai contoh, suatu sistem mengalami perubahan dari keadaan awal O1 ke keadaan
akhir O2. Maka energi dalam sistem akan berubah sebanyak delta U sama dengan U akhir dikurangi U awal sama dengan U2 dikurangi U1. Kemudian akan kita bahas mengenai beberapa hukum termodinamika. Sebenarnya yang paling banyak kita kenal adalah hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, hukum ketiga termodinamika. Namun di sini di beberapa sumber menyebutkan adanya hukum ke-0 termodinamika. Oke, langsung saja di sini bahwa kalau kita lihat pada gambar di sini terdapat dinding adiabatik untuk yang bagian A yang di atas di sini, kemudian yang di B di sini kita lihat adanya dinding diatermal yang terbuat dari silver ataupun perak. Di sini kita ketahui ternyata bahwa jika A di sini setimbang termal dengan C dan B itu setimbang termal dengan C, maka A akan setimbang termal dengan B. Untuk lebih jelasnya bisa adik-adik baca pada beberapa buku fisika ataupun pada beberapa buku kimia fisik yang ada di perpustakaan ataupun e-book yang terdapat banyak pada website ataupun internet. Kemudian akan kita bahas mengenai hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika merupakan hukum yang digunakan untuk menjelaskan mengenai studi termokimia. Hal ini umumnya diketahui sebagai hukum konservasi energi ataupun hukum kekekalan energi. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan bahwa hukum kekekalan energi ataupun pada hukum konservasi energi ini. Yang pertama yaitu bahwa total energi semesta ini adalah konstan. Kemudian energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang ketiga, energi dapat dikonversikan dari satu bentuk ke bentuk yang lain ataupun dapat ditransferkan ataupun dipindahkan dari suatu sistem ke lingkungannya ataupun begitu pula sebaliknya. Jumlah maupun macam perubahan yang dialami oleh sistem tidak akan mempengaruhi nilai perubahan energinya. Sekali lagi, jumlah maupun macam perubahan yang dialami oleh sistem tidak akan mempengaruhi nilai perubahan energinya. Ia hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Hubungan antara perubahan energi dalam dengan bentuk energi yang lain dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta U sama dengan Q plus W. Persamaan ini merupakan suatu bentuk rumusan matematis dari hukum pertama termodinamika, yang juga merupakan bentuk lain dari hukum kekekalan energi. Dalam bentuk perubahannya yang sangat kecil, biasanya dirumuskan dengan persamaan dU sama dengan dQ plus dW. Persamaan ini mempunyai arti bahwa energi dalam sistem berubah sebesar dU jika sistem menyerap ataupun mengeluarkan sejumlah kecil kalor dQ dan melakukan atau menerima sejumlah kecil kerja dW. Hukum pertama termodinamika merupakan konsep empiris. Dalam persamaan ini tersirat bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuk menjadi bentuk yang lain, yaitu kalor dan kerja. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa kalor dan kerja bukan merupakan fungsi keadaan, sementara U adalah fungsi keadaan. Telah kita ketahui pula di bagian yang lain bahwa kerja bergantung pada jalan atau cara perubahan. Kerja yang dihasilkan pada perubahan sistem dari keadaan awal ke keadaan akhir
Proses ekspansi satu langkah berbeda dengan kerja pada ekspansi dua langkah. Demikian pula dengan kerja pada ekspansi reversible. Jika kerja yang dilakukan sistem dibatasi hanya pada kerja volume melawan tekanan lingkungan yang tetap, maka persamaan dW sama dengan min PL dV. Apabila kita substitusikan ke dalam persamaan DU sama dengan dQ plus dW, akan dihasilkan DU sama dengan dQ min PL dV. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat menjelaskan sifat-sifat sistem yang bekerja berdasarkan perubahan volume. Di antaranya, jika proses berlangsung isohor, dV sama dengan 0, maka perubahan energi dalam sistem sama dengan jumlah kalor yang diterima sistem. DU sama dengan dQ, atau delta U sama dengan QV. Dapat juga dikatakan bahwa pada volume tetap, semua kalor yang diterima sistem digunakan untuk meningkatkan energi dalamnya. Jika sistem disekat ataupun diisolasi secara sempurna, adiabat, dQ sama dengan 0, maka energi dalam sistem akan berkurang pada saat sistem melakukan kerja. Maka energi dalam sistem akan berkurang pada saat sistem melakukan kerja terhadap lingkungan. Begitu pula sebaliknya. Energi dalam sistem akan bertambah jika sistem menerima kerja dari lingkungan. Demikian penjelasan mengenai termodinamika, khususnya hukum termodinamika pertama pada bagian kedua. Insya Allah akan jumpa kembali pada bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.